Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita semua kemudahan untuk berpuasa Asyura, yang mana puasa tersebut memiliki keutamaan yang begitu sangat besar. Nabi SAW menyatakan bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa kita setahun yang telah berlalu. Dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa pada hari ini yang kita lakukan menjadi penghapus dosa kita setahun yang telah berlalu. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha penuh untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun berat. Kenapa? Nabi SAW menyatakan orang yang memegang sunnah Nabi SAW kal qabidi alal jamrat atau kama qala, seolah-olah ia menggenggam bara api panas. Berat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun insyaallah taala meskipun berat, kelak di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan demi kemudahan untuk melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sore hari ini sembari menunggu buka, kita akan mengkaji bersama beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah apa? Jaga dirimu dari musuh nyatamu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, siapa musuh kita? Sinten Pak Bu musuh kita yang sejati, musuh kita yang sangat amat nyata? Hawa nafsu, tetangga, mboten, rekan kerja, senes. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, musuh nyata bagi umat manusia
anak cucu Adam, musuh yang kita harus benar-benar waspada darinya adalah asyaiton. Siapa Pak Bu? Setan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua di banyak ayat, di banyak surat, di mana setan itu adalah musuh yang sangat nyata, musuh yang sejati bagi kita semua anak cucu Adam. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nampak, musuh yang jelas bagi kalian. Ini di surah Al-Baqarah. Di surah Al-A'raf ayat yang 22, Allah pun menegaskan pula ketika simbah kita, sinten? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihi salam berhasil ditipu, berhasil digoda oleh syaitan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Bukankah telah aku katakan kepada kalian, setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Mengapa engkau mengikuti bisikannya? Dalam surah apa tadi? Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-22. Dalam surah Yusuf, ketika Nabiullah Ya'qub menasihati anaknya, siapa? Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam bercerita kepada bapaknya kalau beliau bermimpi ada berapa? 11 bintang matahari. 11 bintang yang berwujud kepada Nabi Adam, Nabi Yusuf. Maka apa kata bapak beliau? Apa kata ayahanda beliau? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kalau engkau ceritakan, mereka akan buat makar. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ketahuilah anakku bahwa sungguh syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Dalam surah yang lain, dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-62, Allah pun mengatakan, Allah berfirman, wala yasuddannakumus syaitan, jangan biarkan setan itu menghalang-halangi kalian dari kebenaran. Mengapa demikian? Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu pula dalam surah Fatir ayat ke-6, Allah menegaskan di sini dengan begitu jelasnya, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Jamaah yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kita semua, maka apakah kemudian kita layak
untuk bekerja sama dengan setan? Apakah kita layak kemudian mempercayai wali-wali syaitan? Sinten niki? Mbah dukun. Ya? Tidak selayaknya bagi kita untuk mempercayai mereka. Tidak selayaknya kita takut kepada mereka. Hendaknya kita betul-betul jadikan syaitan sebagai musuh yang nyata bagi kita. Mengapa demikian jamaah sekalian? Mengapa kita jadikan syaitan sebagai musuh bagi kita? Karena Bapak Ibu sekalian, setan itu telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring manusia, anak cucu Adam, terjerumus kepada neraka wal iyadzubillah. Yang mana neraka itu adalah tempatnya syaitan, tempatnya iblis dan bara tentaranya. Mereka tidak mau masuk sendirian. Mereka tidak mau anak cucu Adam masuk ke dalam surga. Sehingga apa? Mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ini semua telah tercantum, telah tertulis, telah terabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku bersumpah akan menghalang-halangi mereka, yaitu anak cucu Adam, dari apa? Siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Bagaimana cara setan untuk menyesatkan manusia jamaah sekalian? Tsumma la'atiyannahum, sungguh kami akan datangi mereka manusia, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kami datangi mereka dari arah kanan dan kiri. Tur, subhanallah. Maju kena, mundur kena, nggih. Samping kanan kiri nggih, kena. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, engkau akan dapat di mereka, kebanyakan mereka tidak akan bersyukur kepadamu. Ini mengapa kita jadikan setan sebagai musuh bagi kita. Jangan sampai jamaah sekalian kita kalah dari musuh kita. Jangan sampai kita menyerah untuk menghadapi musuh yang nyata tersebut. Kemudian jamaah sekalian, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi musuh kita yang nyata ini? Musuh yang Allah sifati mereka, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Musuh yang tidak nampak. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Angel buat ini. Seandainya musuh tersebut jelas di depan kita, nampak kasap, nampak dengan mata kepala kita, gimana? Yuk gelut, gimana? Tapi ini masalahnya, musuh kita itu tidak nampak. Terus bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak nampak tersebut? Jamaah yang berbahagia,
Yang pertama tentunya kita harus tahu. Kita harus tahu bagaimana langkah-langkah syaitan, trik-trik syaitan dalam menyesatkan manusia. Sehingga dengan itu kita bisa waspada. Sehingga jamaah sekarang kalau kita ingin menang dari musuh, kita harus tahu apa sih kelemahan si musuh. Bagaimana sih musuh kita? Bagaimana cara musuh kita dalam memerangi kita? Kita harus tahu. Kita pasang strategi. Di antaranya adalah kita harus tahu bagaimana langkah mereka dalam menyesatkan manusia. Yang pertama jamaah sekalian, langkah syaitan dalam menyesatkan anak cucu Adam dengan mengajak manusia kepada kekufuran. Ini adalah tujuan yang utama. Tujuan inti dari menyesatkan manusia adalah mengajak manusia berbuat kekufuran. Yang mana dengan kekufuran itu manusia akan keluar dari agamanya. Kalau ia tidak dasar dengan ilmu, dia keluar dari agama tanpa sadar, dan kelak di hari akhir amal sebesar gunung, amal yang mereka lakukan dari semenjak kecil sampai tua, kakek-kakek, musnah, tidak dianggap. Puasa, zakat, haji tidak dianggap. Haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Kekufuran yang dilakukan. Nah, ini Abu harus dikaji secara khusus. Di sana para ulama pun telah menulis ada beberapa bentuk kekufuran yang sering terjadi. Seperti halnya syirik, berbuat kesyirikan, mengolok-olok agama. Kalau sekarang tuh masya Allah, anak pernah lihat di media sosial apa nggih, salat itu dijadikan bahan guyon. Napa sing viral niku? Jadi imame berupa imame kipas. Imamnya bentuk kipas. Dalam rangka apa? Memperolok agama. Apabila itu semua diniatkan untuk memperolok agama, sungguh itu merupakan perbuatan kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, agamanya, kalian memperoloknya? Allah Subhanahu mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Udah, dengan sebab kalian memperolok agama, la ta'tadiru, enggak usah beralasan. Enggak usah beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kalian telah keluar dari Islam setelah kalian beriman. Jadi ini langkah utama syaitan untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia untuk berbuat kekufuran. Obatnya adalah kita mempelajari tauhid. Kita mempelajari apa bentuk kekufuran itu, kemudian kita berusaha untuk menjauhi. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah apabila seseorang telah lulus, dia berhasil tidak tergoda untuk melakukan kekufuran, setan enggak putus akal.
ia mengajak untuk melakukan perbuatan bid'ah, sesuatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perkara yang diada-adakan dalam agama yang berbau-bau ibadah, biasanya jamaah sekalian, orang yang melakukannya susah untuk bertobat. Kenapa demikian? Loh, saya akan melakukan kebaikan, kenapa kok dilarang? Jadi para ulama mengatakan bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama berupa ibadah, itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, daripada melakukan dosa-dosa besar selain bid'ah. Kenapa? Ya tadi itu, pelakunya nggak merasa salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, memberi kita petunjuk, beri kita taufik untuk terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, ya, obat dari perkara yang diadakan adalah dengan kita mempelajari sunnah Nabi. Semakin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihidupkan, semakin perkara yang diada-adakan itu akan redup. Sebaliknya, satu sunnah dilalaikan, maka akan keluar sesuatu yang diada-adakan, akan muncul sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Sehingga jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha semampu kita, mastata'na, untuk menegakkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga jamaah sekalian, kita semua, pendengar semua, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menegakkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian jamaah sekalian, langkah ketiga adalah apabila seseorang sudah lulus, ya, enggak tergoda dari kekufuran, dari perkara bid'ah, maka syaitan pun mengajak mereka untuk melakukan dosa besar. Kalau lulus lagi, diajak untuk melakukan dosa kecil dan dibisiki, enggak apa-apa, cuma kecil, santai, cuma kecil. Namun ingat jamaah sekalian, jangan kita meremehkan dosa yang kecil. Kenapa demikian? Innal jibala minal hasah. Kita bisa lihat gunung-gunung yang tinggi itu tersusun dari butiran kerikil yang kecil. Jamaah yang berbahagia, apabila kita bisa lulus atau selamat dari godaan-godaan tadi, dari perkara yang mengeluarkan kita dari agama, dari perbuatan bid'ah, dari dosa besar, dari dosa kecil, apa kemudian syaitan putus asa? Tidak, dia mencari jalan lain. Apa caranya? Kita disibukkan dengan sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah. Main bola mubah, boten? Mubah, sebenarnya itu perkara yang mubah. Main game, perkara yang mubah. Namun dengan kita tersibukkan dengan perkara yang mubah itu, akhirnya apa? Kita terluput dari ketaatan, terluput dari melakukan amal soleh untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, biasanya orang yang sudah kecanduan dengan sesuatu yang mubah, misal game, misal poli, misal main bola, kecanduan dan nggak bisa mengatur waktu, biasanya
itu akan mengalahkan kewajiban. Nggih napa mboten? Nggih. Ngegame. Santai lah. Akhirnya napa? Salat subuh telat. Salat maghrib sampai mepet salat isya baru salat. Itu trik syaitan dalam menyesatkan manusia. Nek teng desa biasane main bal, nek mboten poli. You know mboten? Biasane nek teng desa niku main poli niku awan napa esuk? Sore, you know mboten? Sore jam 4 ngoten iki. Mboten krasa nganti maghrib. Maghrib isik main. Wangsul, waduh, sik sumuk, men keringete, nggih, engko lagi adus. Akhirnya nopo? Adus, arak salat wis adzan. Ini ternyata orang yang demikian dia telah terperangkap dalam jeratan syaitan atau trik syaitan untuk menyesatkan manusia. Kalau kita lulus pripun dari hal tersebut, maka biasanya syaitan napa jenenge mengajak kita atau membisikkan kepada kita untuk melakukan sesuatu amalan yang kurang utama dan mengalahkan amalan yang utama. Contoh gampilipun napa? Contoh gampilipun antara azan dan iqamah yang paling utama itu berdoa napa? Maca Quran. Berdoa. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang paling utama kita menjawab azan atau kita baca Quran? Menjawab azan. Nah, kalau kita kemudian ketika azan kok lah nanggung maca Quran, berarti kita napa? Kena jeratan setan. Nah, kita harus tahu Pak Bu, bagaimana trik, cara, langkah setan untuk menyesatkan manusia. Dengan ilmu maka kita akan selamat, tentunya apabila ilmu tersebut bermanfaat. Namun apabila ilmu tersebut hanya kita hafal, tidak masuk ke dalam hati dan tidak berusaha kita amalkan, sama saja. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jamaah sekalian, agama kita, agama Islam ini benar-benar menganjurkan kepada umat Islam untuk terus belajar agama. Sering kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhah." Menuntut ilmu agama itu wajib. Untuk siapa? Bagi mereka yang merasa muslim. Kita sering sampaikan bahwa belajar agama itu tidak ada batasan umur. Sehingga Imam Ahmad mengatakan belajar agama itu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita di pangkuan ibu kita sampai kita di liang lahat. Terus kita belajar jamaah sekalian, belajar dan belajar. Sehingga jamaah sekalian, di antara cara untuk kita terhindar dari syaitan atau kita melawan syaitan adalah dengan kita bekali ilmu. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi musuh itu butuh nopo?
Butuh napa Pak Bu? Butuh senjata. Nggih napa mboten? Nggih. Menawi kita misal dijajah, apa yang kita siapkan Pak Bu? Senjata. Nek zaman riyen napa? Bambu runcing. Tapi napa? Minimalnya kita menyiapkan senjata untuk melawan mereka. Nah, Bapak Ibu, senjata seorang muslim itu napa? Doa, zikir. Doa dan zikir. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi Pak Bu, mari kita bentengi diri kita ya dengan berzikir. Zikir pagi petang. Jangan dilupakan. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Zikir setelah sholat, atau zikir ketika kita hendak tidur. Kenapa demikian jamaah sekalian? Ketika kita hendak tidur, itu posisi kita lemah, lalai, gini mboten. Sehingga kita harus benar-benar ya membuat benteng, membuat perlindungan. Apa perlindungannya? Zikir. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang menunjukkan zikir itu adalah benteng yang kokoh dari setan. Benteng yang kokoh untuk menghadapi musuh kita yang nyata tersebut. Mari kita bacakan jamaah sekalian beberapa hadis berkenaan tentang zikir-zikir yang dapat menjadi benteng untuk kita. Meskipun secara umum jamaah sekalian, semua zikir itu adalah benteng dari musuh kita tersebut. Namun di sana ada beberapa zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW menjadi benteng seorang muslim. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau menuturkan Nabi SAW bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi." Barang siapa yang berdoa, berzikir, maksudnya ketika dia keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu. Terus nama Pak Bu? 'Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang ketika keluar rumah membaca zikir tersebut, maka dikatakan kepadanya ya, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Sungguh engkau telah dicukupi. Pertama, sungguh engkau telah dicukupi. Kedua, wa wuqita, sungguh engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun menyingkir darinya, enggak berani mengganggunya. Jadi ada pernyataan seorang syekh di Saudi Arabia. Dia adalah ketua pemberantas dukun. Di Arab Saudi ada apa? Komite pemberantas dukun. Ya. Ketika itu ada seorang dukun yang tertangkap basah. Ditangkap, dan ketika ditangkap dia menangis. Namun dukun tersebut menangis tidak karena takut. Dukun tersebut mengatakan, saya menangis ini bukan karena saya takut ditangkap oleh kalian, tapi saya menangis karena saya ini punya setan banyak, punya jin-jin banyak. Kenapa mereka tidak ada satupun dari mereka yang memberitahu kepadaku kalau saya mau ditangkap?
Apa kata syekh tersebut, ketua komite pemberantas dukun? Pertama, barangkali tumbalmu kurang kuat. Yang kedua, kata beliau, kami mengamalkan sunnah Nabi, yaitu ketika kami keluar dari rumah kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan orang yang berdoa dengan doa demikian, maka ia akan dicukupi, akan dijaga, dan setan pun akan minggir. Nggak berani menggoda, nggak berani ya mengganggu. Monggo diamalkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Cuma 6 kecap. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Monggo dipun amalaken. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza nazala manzilan." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke suatu tempat, ya. Entah mungkin jenengan ngarit, nggih. Nah, kemudian berkata, "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Maka kata Nabi SAW, "La yadurruhu fi dzalika al-manzil hatta yartahila minhu." Ia tidak akan mendapatkan keburukan sedikit pun dari makhluk Allah di tempat tersebut hingga ia pergi. Sampun telas nih. Muktali. Pun senten beberapa hadis nih. Oh nggih pun. Nggih pun. Binjing malih insyaallah nggih. Jadi niki terakhir nggih. Terakhir khusus para pemuda dan yang hendak yang hendak nikah nggih. Pun mboten sange. Mengke main buka piyambak. Ya cukup Bapak sekalian, kita akhiri majelis kita. Semoga Bapak sekalian majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar itu menjadi amal atau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.